Halo guys, oke jadi teman-teman ya mungkin yang pemula ya ternyata banyak banget ke konten gue dan ternyata suka cara analisa gue dan cara gue bisa ngitung gimana dan mungkin pertanyaan, Bang, kok gimana sih step-step apa saja sih yang harus kita lakukan untuk kita bisa analisa suatu perusahaan sahamnya gimana? Oke, jadi di materi gue kali ini ya gue bakal bagikan buat kalian semua. Nah, yang pertama itu adalah ini step by step belajar analisa saham. Ini berarti boleh dibilang caranya lah ya. Ini under gua, jadi ini modul gua original ya. Jadi value investing itu banyak banget alirannya ya. Jadi kalau gua memang value investing yang agak harusnya kan udah tahu lah ya. Ya oke ya. Intinya tetap lebih adaptif lah kalau gua punya ya. Jadi tipe orang beda-beda gitu ya. Dan yang pasti gua mau ngomong ya, teknik ini semua basicnya tetap based on the suhu, langsung suhunya langsung apalah si Opa Warren Buffett pastinya ya. Cara beliau itu cuma mengandalkan namanya analisa GCG, bisnis dan valuasi. That's it. Nggak ada tetek bengek apapun ya. Bukan yang aneh-aneh lah kita ngomong lah spekulasi sana sini ya. Bagusan lu ke kasino aja sih kayak gitu sih, nggak jauh beda cuy ya. Oke. Jadi kita itu menerapkan, kita itu men-trade ya, trade this is us our business, bukan sebagai mainan. Oke. Please guys ya, mindset itu mesti penting dulu. Kita masuk dulu ya. Yang pertama adalah ini dia. Oke, wait, sorry. Yang pertama itu adalah ini. Kelebihannya. Yang pertama ini dia. Pahami mindsetnya dulu. Investing is not about beating others at their games. It's about controlling yourself at your own game. Oke? Itu dari Opa Warren Buffett. Guys, kita bakal masuk lebih dalam lagi. Mungkin video ini bakal merubah hidup kalian semua. Nah, untuk teman-teman yang sampai di sini memang kurang setuju, nggak doyan value investing ataupun cuman tujuan untuk nyinyir dan sebagainya ya, whatever ya. Kalian boleh mungkin skip atau keluar dari channel gua. Tapi ini khusus buat teman-teman yang memang mau belajar, yang mau merubah hidup, yang mau benar-benar menjaga psikologisnya, hidup sehat, nggak jantungan tiap hari. Ya, yang nggak spekulasi sana sini, ya spekulasi sana sini, bisa untung bisa rugi. Kita bakal masuk ke dalam pembahasan utamanya. Oke, kita lihat ya, baca ya. Buffett bukan trader, dia beli perusahaan bagus di harga wajar, lalu disimpan lama. Fokus Buffett apa? Perusahaannya dia mengerti, GCG bagus, jujur dan kredibel, bisnisnya tanah banting dan profit, harganya di bawah nilai aslinya, valuasi murah. Sih, simple, that's it. Apa yang membuat kalian tuh, makanya gue bilang sebelum kita terjun lebih dalam, gue mau kasih kalian 2 pertanyaan. Pertanyaan ini kalian jawab sendiri, gak usah kasih gue. Oke? Tujuan kalian di bursa apa? Yang pertama, kalian mau jadi apa? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, sebenarnya kalian itu di bursa apa yang kalian lihat? Apa yang kalian cari? Oke? Yang pertama itu adalah kalian mau jadi apa di bursa? Yang kedua, apa yang kalian cari di bursa? Itu pertanyaan simple. Tapi, kalau kalian nggak bisa jawab itu, ya berarti kalian masih belum layak di bursa sih. Dan gue berani jamin kalian itu nggak bakal bertahan lama lah. Nggak sampai 3 bulan, mungkin 6 bulan. Oke? Pokoknya 2 pertanyaan itu ya. Kalian di bursa mau jadi apa? Yang kedua adalah tujuan kalian di bursa apa sih? Apa yang mau kalian cari di bursa? Oke, itu ya. Itu pertanyaan buat kalian jawab sendiri buat diri kalian sendiri. Oke, nggak usah jawab kasih gua. Ya, lanjut. Jadi ini benar-benar simple banget, that's it. Nah, mungkin pertanyaan kok. Kenapa kalau memang simple itu, kenapa orang nggak mau copy paste gitu loh? Ingat kata-kata Warren Buffett ketika diinterview sama Jeff Bezos. Karena orang itu nggak mau cepet kaya, nggak mau kaya lama gitu loh. Again ya, karena sifat kita yang udah hancur banget dari atas sampai ke bawah. Ada nama istilah apa? Generasi instan ya kita ngomongnya. Ya, sebenarnya kita tuh tradisi kita tuh udah hancur dari atas sampai, udah rotten lah, udah busuk dari atas sampai bawah. Ngomong kasarnya gitu loh. Mindset itu udah salah banget. Apapun dijadikan instan, semua serba instan. Which is itu nggak baik guys. Ya. Terserah kalian lah, itu hidup kalian bukan hidup gua ya. Kok jadi psikologis nih? Kita lanjut dulu ya. Step 1, analisa GCG, Good Corporate Governance. Tanya 3 hal simple.
ya, siapa owner atau pemegang saham utama, siapa direksi dan komisaris ya, pernah terlibat kasus hukum, konflik kepentingan atau fraud. Nah, ini tipsnya aku kasih kalian ya. Tipsnya adalah, coba kalian cek, lihat di bagian laporan keuangan tahunan dan keterbukaan B ya. Cek berita di media nasional. Ini gue boleh bilang sama kalian, ini proaktif sih. Gue sih ngomong sama kalian, kalian harus proaktif. Proaktif itu adalah kemauan kalian, inisiatif kalian untuk mencari tahu. Ya, bukan mager sana sini, ya bukan ya udahlah kita fokus harga dan sebagainya lah. Kalau memang kita ngomong seperti itu, kalian mau fokus harga dan sebagainya, kalian siap gak dihajar sampai seperti ini? Kalian siap? Tahan? Lihat bagus-bagus. Lihat. Buka mata kalian, lihat. Kalau kalian di posisi ini, kalian gimana? Kalau kalian nggak siap dengan posisi ini, jangan berharap kalian dapat uang besar. Oke, itu quotes dari gua. Kalau kalian nggak siap rugi, jangan pernah berharap dapat uang besar. Oke? Nampak ini? Kalau kayak gini kayak mana? Seneng kalian? Seneng? Seneng ya? Seneng ya? Bullshit. Tahu? Bisa sampai mau tahu sebelum jadi ini seperti apa? Sebelum jadi ini, apa yang kita lalui dulu? Again, mindset. Kalau memang nggak suka, silakan cabut. Karena ini konten memang khusus untuk teman-teman yang mau berubah hidup. Ya mau berubah hidup, ya mau merubah cara pandangnya, ya mau merubah cara pikir dia untuk berubah psikologisnya juga. Menjadi orang lebih baik. Oke? Kalau memang nggak siap, jangan maksa diri kalian ya. Kalau memang mental itu mental cepet-cepet semua, instan dan sebagainya, do whatever you wish ya. Dan gue bikin konten ini khusus untuk orang yang mau belajar saja. Oke? Pasti abis ini gue udah share kayak gitu ya. Pasti ada nyinyiran gitu. Dia nyangkut dan sebagainya. Itulah tipe-tipe orang bakal gagal di bursa. Orang yang bakal gagal. Gue mah udah biasa kayak gini. Indian apa? Multi-bagger juga nya. Ya, karena kenapa? Karena kita menerapin sistem yang diterapin oleh Pak Warren Buffett. Ikutin aja caranya sama Pak Alok yang udah selesai gitu ya. Nah, ini red flag-nya apa? Banyak afiliasi gelap, sering gonta-ganti komisaris, laporan keuangannya pernah direvisi atau di disclaimer. Nah, ini gue mau bilang sama kalian. Untuk red flag ini, Pak Lo selalu ngomong juga, ya, apakah dia punya afiliasi dan sebagainya. Nah, afiliasi ini apakah buruk? Enggak selamanya buruk. Kalian harus cari tahu dulu, apakah dia itu afiliasi. Contoh nih, dia terafiliasi dengan perusahaan yang sudah di-delisting dari bursa. Nah, cari tahu dulu nih, perusahaannya. Dia dulu di-delisting dari bursa karena apa dulu? Mungkin karena kasus PKPU, atau mungkin nggak pernah laporan keuangan, nggak pernah ada RUPS dan sebagainya, you name it, everything. Yang jelek-jelek itu semua, you name it semua itu, ya tato-tatonya itu. Kalau ada, berarti perusahaan ini yang terafiliasi dengan dia, nah itu red flag tuh. Bisa jadi, well, kita nggak ada yang tahu. Kasusnya macam kasus saham, kayak harusnya kalian udah tahu deh, gue udah dari konten videonya kok. Makan bebek itu enak ya. Oke, lanjut lagi. Sama sering gonta-ganti komisaris, laporan keuangannya pernah direvisi atau disclaimer. Itu banyak kok, contoh-contohnya kok. Dan udah ada yang delisted juga. Gue udah bilang, kalau memang mindset nggak beres ya, habis tren ini, tren-tren goreng-goreng konglomerat, tren-tren IPO ini semua sudah selesai, bakal banyak pensiun kok. Ya, karena gue udah juga nemuin banyak orang-orang yang memang dulu FOMO di teknologi dan digital bank itu semua udah pada pensiun ya, banyak kan. Oke, mayoritas ya. Mungkin yang tersisa itu mungkin yang udah tobat ya, udah berubah haluan gitu dan sebagainya. Udah belajar menjadi the real investor ya, bukan sebagai pemain atau apapun itulah ya. Kalau mau main sepak bola, main kasino aja lah ya. Oke. Nah, 3 hal itu adalah siapa owner. Nah, siapa owner tuh kita cari tahu siapa pemegang sahamnya. Biasa kalau gue analisa itu adalah gue langsung Google cari ya. Gue tuh pengen tahu banget sih, ini owner siapa sih gitu loh. Ownernya siapa, dia ada hubungan sama siapa. Kalau dia independen komisaris, gue mau tahu dia independen komisaris di mana saja sih perusahaannya sih gitu loh. Kalau enggak, kalian boleh follow Instagramnya, kalian cari tahu gitu semua. Lo bayangin aja orang-orang beli, contoh orang beli saham Thanos. Orang-orang beli saham Thanos, maki-maki dia, hina-hina dia, itu kan orang nggak tahu apa-apa sih. Banyak yang bacot gitu loh. Kalau kita yang ngerti, kita mah diam aja. Ya karena kenapa? Lu dengan cara lu buka Instagram dia doang gitu loh. Kalau lu IG-nya doang.
Beliau itu rata-rata semua masalah bisnis, ngomongin bisnis, pertemuan gitu semua. Berarti dari sana nampak dia GCG apa? GCG kepentingan, bisnis, dan bahkan GCG politik gitu loh. Karena dia di dalam juga ada partai juga kan. That's it, simple. Oh my god, aduh, masih ada yang ngotot lagi. Oh iya, kayak gini, aduh gobloknya. Ya lanjut dulu. Siapa direksi dan komisarisnya? Kalian cari tahu. Pernah terlibat kasus hukum, konflik atau kepentingan dan fraud. Nah, gini, kasus hukum dalam arti kalau dia korupsi. Oke, terus kasus hukum lagi. Contoh kok dia misalnya dia yang kena PKPU, bukan perusahaan. Oke, itu ngingetin gua sama kasusnya dulu si Aisyah sih sebenarnya sih. Ownernya langsung diganti. Itu kasusnya contoh case, itu contoh belajar ya. Oke, jadi gue tuh dulu pas zamannya Aisyah, gue memang belum masuk, tapi gue belajar, gue cari tahu. Nah itu loh guys ya, contoh-contoh seperti itu. Jadi tekniknya itu seperti itu doang ya, cari tahu. Ya, terus ini tipsnya buat kalian ya. Pokoknya lihat laporan keuangan tahunan. Annual report memang tebel, tapi jangan pernah males ya teman-teman ya. Terus gue asik ngomongin, jangan pernah males baca annual report. Gue sampai hari ini aja masih tetap baca. Annual report itu bisa mengubah cara pandang kalian sama saham ini. Bahkan sekelas Pak Lokehong selalu mengingatkan teman-teman untuk membaca annual report. Ya. Oke, lanjut. Let's go. Ini dia. Yang step 2 adalah, ya, ini step 2-nya. Bisnisnya apa? Produknya jelas. Nah, ini gua asik ngomong ke kalian. Kalau gua nggak ngerti bisnisnya apa gua nggak ngerti, produknya apa juga gua nggak ngerti, kalau di undervalue pun gua nggak bakal beli. Contohnya adalah saham kode BMSR. Kemarin di live itu gue udah cek, ini bisnis bahan kimia, tapi bahan kimianya bahan bakunya nggak jelas. Tiba-tiba ada investasi jangka pendek gitu loh. Dan itu saham-saham semua kayak short term trading gitu loh. Jadi di sana gue aneh, ini saham dia mau kemana? Lo mau jadi equity fund atau mau jalanin perusahaan nggak? Meskipun dia PBV 0,4 kali, tapi gue nggak ngerti bisnis ya, gue nggak bakal beli. Terlalu beresiko tinggi karena jatuhnya gue bakal berspekulasi. Dan gue lumayan cukup lama untuk mencerna bisnisnya apa waktu kita live itu kemarin itu. Ya jadi meskipun undervalue dan ada cetak laba juga, tapi kalau nggak ngerti bisnis ya gue juga nggak bakal beli sih ya. Jadi be a investor, not an asshole. Kok an asshole? Ya itulah pemain atau trader atau apalah ya. Oke. Tapi ingat ya guys ya, gue enggak nge-gatekeeping ya. Again, trader itu adalah profesi. Oke, masih banyak juga teman-teman gue yang trader juga, mereka juga fair. Mereka juga nggak ngata-ngatain gue film investing atau apa enggak. Sama-sama respect. Yang paling penting itu adalah respect. Tapi memang mayoritas di luar sana banyak orang udah nggak respect satu sama lain lagi. Ini yang membuat gue sedih sih, like, komunitas saham sekarang sih. Nggak ada untungnya, lalu asik pamer cuan dan sebagainya kayak tadi gue di awal. Kalau kalian sudah nonton sampai sini, congratulations, kalian udah selangkah menuju perubahan hidup di dalam hidup kalian. Oke, kalau kalian ngerti sebagai investor tuh gimana, harusnya tadi kalau kalian nampak merah seperti itu bukan malapetaka. Itu peluang untuk kalian mendapatkan uang lebih besar lagi nanti. Sebelum menjadi yang tadi 170% plus itu. Ya, oke. Lanjut lagi. Sumber pendapatan dari mana? Industri dan prospek kedepannya bagaimana? Siapa pesaing dan keunggulan dia dibanding mereka? Ya, jadi boleh dibilang ini semua ya harus kalian tanyakan pada diri kalian sendiri. Apakah kalian ngerti atau enggak? Makanya kenapa tiap kali kalau teman-teman nanyakin gua, ya gua selalu ngomong, apa yang bikin kamu tertarik sama saham ini? Kenapa kamu beli saham ini? Apa yang kamu lihat? Oke, jadi gue tuh nggak pernah mau nyuruh orang beli saham. Dan gue juga nggak pernah mau nyuruh orang jual saham juga. Itu semua keputusan kalian. Itu nggak bisa gue ajarin. 3 hal yang nggak bisa gue ajarin adalah proaktif ya, ke inisiatifan kalian. Yang kedua adalah pengalaman. Ini pengalaman tuh semua dalam hidup kalian ya, bukan gue. Jadi gue nggak usah ngajarin. Yang ketiga adalah keputusan. Jadi ini semua kalian ambil sendiri. Oke? Again, yang bisa gue ajarin cuma apa? GCG, bisnis, sama valuasi. Itu gue bisa assist kalian, gue bisa bantuin kalian. Bahkan kalau di live, gue bisa secara langsung bantuin kalian hitung-hitung juga. Ya, cuma kalau untuk ini semua, yang aspek-aspek yang gue usah kontrol, kalian mesti kontrol sendiri ya. Kalau kalian ngerti ini semua, ya stepnya ya GCG, bisnis, dan valuasi. Kalau kalian ngerti aja ya. Tapi kalau kalian nggak proaktif, nggak guna juga sih, jatuhnya spekulasi sih. Karena lu nggak tahu, lu ikut-ikutan doang gitu loh jatuhnya lo. Ya, oke? Again, jangan pernah males ya. Fokus kalian ya. Intinya di video kali ini kalian bakal berubah hidupnya. Oke? Lanjut.
Yang ketiga adalah analisa valuasi, harga wajar. Nah, ini yang ketiga nih yang terakhir lah kita ngomong lah ya. Paling penting itu tetap masih GCG dan bisnis ya. GCG, kalian tahu dia GCG bisnis, politik, atau GCG kepentingan. Yang kedua adalah dia itu. Jadi boleh bilang psikologis sih. Bahkan seorang Warren Buffett aja, waktu beli saham apa, gue lupa deh. Dia aja melihat psikologisnya langsung loh. Psikologis ownernya. Beliau juga kayak gitu. Jadi kita sebagai investor mesti ngerti siapa partner bisnis kita. Orangnya seperti apa. That's what we call a business. Lebih berkelas cuy daripada jual beli. Oke, lanjut lagi. Ini Warren Buffett pernah bilang ya, price is what you pay, value is what you get. Bukan gue yang ngomong. Oke. Ini salah satu orang terkaya di dunia dan baru pensiun. Tapi hidupnya slow living, frugal living, humble. Gue juga mau kalian kayak gitu. Bahkan teman-teman di sini udah nampak gue gimana di Instagram gue, bahkan di live gue, dan cara gue gimana, kayak lifestyle gue. Kita itu gimana ya bilangnya? Yang penting kita bisa tahu ya, kita itu ngerti hal gini, kita tuh sharing ke orang. Bukan untuk kau songong-songongin. Cuan ya dan sebagainya, nggak usah. Ajar orang, bantu orang. Ya, kalian kalau udah ngerti gini semua, kalian udah ngerti semua, dan kalian ngerti ya psikologis dan sebagainya. Kalau teman-teman kalian ada yang nge-fearin kalian, ada yang mungkin menghasut kalian, mungkin psikologis kalian udah mulai bagus sih. Ya. Oke, jadi kalian bisa bantuin mereka juga yang tersesat di luar sana. Oke. Lanjut lagi. Artinya harga di market belum tentu mencerminkan nilai asli perusahaan. Nah, contoh, gua pernah ngitung Inco. Inco itu memang secara valuasi PBV-nya itu kemarin ya kita lihat itu masih 0,8an kali kalau nggak salah guys ya. Coba kita lihat ya, ini tanggal 8 bulan 7 nih. Coba kita cek ya Inco ya. Oke. Ini Inco, valuasi dia 0,76. Harga sekarang itu adalah 3.320. Ketika kita hitung itu dia punya PBV 0,8 ya, terus dia punya harga itu 3.800, which is ketika gue hitung nilai wajar fair value dia itu cuma di 3.300an. Nah berarti boleh dibilang nggak selamanya lu kok sama under value, itu valuasi dia udah murah guys. Oke. Jadi boleh dibilang sih lu mesti hitung valuasi dia gitu loh, ada cara hitungannya juga ya. Oke teman-teman, itu biasa kalau tiap malam sih gue nge-live sih, bisa kalian bisa nampak sih gue cara hitung gimana. Jadi teman-teman ada gambarannya lah ya, kita ngomong lah ya. Kita lanjut dulu. Nah, 3 alat bantu valuasi dasar tuh apa? PE, PBV, sama kalau kalian yang lebih complicated itu adalah DCF ya. Tapi kalau dollar cash flow itu discounted cash flow itu gue nggak pernah pakai ya, karena gue tuh tipenya konservatif. Gue mainnya yang gampang-gampang aja lah ya, anak-anak TK aja gitu loh ya, yang simple-simple aja lah, nggak usah ribet-ribet lah ya. Tapi yang pasti kena ke jantung, ke hati, ke hulu hati dan semuanya lah ya. Oke guys, jadi kalau PE, cara gue itu biasanya memang dari PE dan PBV ya. Kalau gue pribadi sebagai value investor tuh gue bisa lihat, gue lebih banyak lihat dari PBV. Kalau gue PE gue jarang. Tapi kalau bisa PE rendah, PBV rendah, why not gitu loh. PBV 0,3, terus PBV 0,5, PE-nya 3 kali atau 4 kali, itu mah bagus banget, gila. Itu mah hidden gem seperti BMTR, PE-nya rendah, PBV rendah, SIM, PBV rendah, PE rendah, bagus banget. Nah, cuman dari sini teman-teman juga mesti bisa mengkaji. Nah, kalau tergantung sektornya ya. Kalau untuk blue chip, mayoritas kita lihat dari PE ya. Tapi kalau blue chip, kalau PE-nya besar itu wajar karena mereka itu udah mature banget. Nah, kalau misalkan kita ngomong seperti contoh nih, blue chip yang lagi terjun ke bawah nih, contoh kayak Unilever. Ya, itu PE biasa ada 3 kategori. Yang pertama itu adalah konservatif, itu PE-nya 10 kali. Yang kedua tuh PE-nya adalah 15 kali. Yang ketiga itu adalah 20 kali. Itu adalah agresif yang terakhir. Yang konservatif itu 10, yang moderate itu 15 kali. Nah, tergantung kalian cara melihat gimana. Kalau gua selama PE masih di bawah 10 kali, itu murah valuasinya untuk perusahaan sekelas itu, atau yang lapis 1 lah kita ngomong lah. Bukan lapis 3, lapis 2 atau apa gitu. Soal kenapa? Margin of safety itu penting banget gitu loh. Yang menentukan margin of safety kamu tebal atau enggak itu dari PBV.
Kalau misalkan untuk under value seperti blue chip, seperti Astra ya atau Jasa Marga, kalau kalian mau nanya gua atau BBNI sekalipun, kalau mau nanya apakah bakal multi bagger, kecil kemungkinan untuk multi bagger. Paling cuma BBNI doang karena dia perbankan. Itu tiap tahun bakal tetap naik. Itu kita ngomong sahamnya, kita ngomong kayak gitulah, valuasinya bakal tetap naik lah, dan dia bakal rebound karena ekonomi kita juga itu kan. Nah, tapi kalau untuk perusahaan-perusahaan seperti Astra atau Jasa Marga atau you name it lah, everything ya, yang blue chip yang under value, itu kemungkinan besar ya susah untuk multi bagger. Cuma dia masih kategori under value karena PBV dia rendah gitu, dan PI dia juga rendah. Oke, jadi seperti itu sih guys ya cara lihatnya ya. Jadi ada orang yang mau jadi konservatif investor tapi dia fokus ke value, itu biasa bisa dilihat dari PE. Tapi kalau kita mau fokusnya ke value investor ya, yang lebih fleksibel, itu bisa dilihat dari dua-duanya. Terkadang sektor batubara PE-nya minus atau gede tapi PBV rendah, kita lihat dari sana karena cyclical. Kalau batubara naik ke atas otomatis PE jadi rendah juga gitu. Justru terbalik, terkadang kalau gua lihat PE, kalau misalnya PE udah mulai 10 kali gue jual gitu loh. Ya tergantung lah ya, tergantung strategi masing-masing orang lah gitu. Kalau gue sih lebih fleksibel sih ya, gue rasa gue udah mau jual, gue jual gitu. Oke. Jadi kalau gue tipe value investor yang lebih adaptif ya. Ada satu orang kasih gue julukan seperti itu, tapi bener sih, gue tuh lebih adaptif sih gitu, dan bener sih kata dia sih. Gue investor adaptif. Itu siapa yang ngomongnya? Itu waktu di live ya. Thank you ya bro ya. Udah kasih kategorinya. Lu itu bukan value investor murni, tapi lu itu value investor adaptif, beradaptasi dengan perusahaan yang gue beli gitu. GCG-nya mau GCG kepentingan, gue juga jadi kepentingan. GCG yang mau bisnis, gue juga berpikir secara bisnis. Lu GCG-nya politik, gue bakal berpikir seperti orang politik juga. Jadi sama-sama gitu loh. Ya kan, gue mau ada kepentingan juga gitu loh. Maksud gue kayak gitu. Jadi value investing gue caranya memang agak lebih brutal lah, kita ngomong. Lebih nakal dan brutal. Oke, jadi teman-teman, gue cuma kasih tau kalian ini basicnya aja. Jadi nanti ke depan mungkin kalian punya aliran kalian sendiri value investingnya. Jadi kalian tentuin aja ya. Oke. Lanjut lagi, tipsnya adalah bandingkan PE dan atau PBV saham dengan rata-rata sektor. Cari saham yang PE rendah tapi profitnya bertumbuh. Contoh logika ya, saham A PE 7 kali, profit konsisten, GCG bagus, ini menarik. Tapi saham B PE 40 kali tapi masih rugi dan banyak utang, waspada. Nggak usah jauh-jauh deh. Tadi gue udah ngomong di awal. Ya mungkin teman-teman udah nonton sampai sini, ini pemikiran udah terbuka nih. Ya udah macam bawang di kopek-kopek nih ya. Oke, jadi contohnya adalah saham-saham seperti yang digoreng-goreng ya, yang aneh-aneh lah, IPO-IPO-an lah ya, mainan IPO-IPO-an atau yang apa, tren-tren konglomerat lah itulah. Nah, ketika masa ini, tren ini selesai, barulah kalian tahu ya, gitu loh. Balik lagi ke fundamental. Oke, jadi itu bisa dilihat dari sana. Ya, ini buat nyelamatin duit kalian sih gitu loh. Ya cuma kalau itu terserah kalian lah, itu duit kalian bukan duit gue ya. Gue cuma kasih nasihat sama bantuin doang. Tapi kalau nggak suka ya udahlah ya, terserah kalian. Ya cuma ya itu aja sih. Ya masih rugi bayar utang, waspada. Jadi boleh dibilang itu mahal. Doesn't make sense lah, nggak logika lah. Memang ada kepentingan doang. Nah kalau saham-saham kepentingan seperti ini, biasa kita beli saham ya. Kalau bisa jangan kerja kereta cuy. Ya ini mungkin pemula lah, normal sih. Ya kalian tuh suka ke distract sama saham-saham yang udah rally. Sedangkan masih tiarap gak dipantau gitu loh. Justru kalau kita itu membudayakan, carilah saham yang nggak kemana-mana atau downtrend. Kenapa? Kita cek PBV makin murah nggak? Kalau makin murah itu luar biasa sih. Ketika dia udah mentok di bawah, PBV jadi murah banget, valuasinya kita sikat itu. Oke, jadi kalau kereta naik itu, kalau misalnya kita ngomong nih saham rally, kita bukan beli, tapi kita observasi apa yang terjadi. Kita cari tahu apa yang bikin dia bisa rally, apa yang bikin dia bisa seperti ini, dan cari tahu juga GCG-nya. Kalau GCG-nya ada case-nya seperti orang kepentingan besar, konglomerat, berarti dia di rally karena ada konglomerat. Jadi ketika lain kali trennya selesai, lu bisa masuk di bawah. Itu strategi teknik gitu loh. Jadi beli saham itu mesti sabar, hold saham juga mesti sabar. Jadi di investasi ini kuncinya adalah sabar. Oke guys, tapi gimana sih cara membangun kesabaran itu? Ya dengan cara ini. Oke, basic aja, GCG, bisnis, dan valuasi. That's it, nggak usah banyak macam-macam ya. Nggak usah keluar jalur ya, nggak usah jadi sok-sokan anggaran jago, nggak usah ya. Kalau kalian masih sayang sama duit kalian, daripada kalian nyumbangin ngasih orang ya buat sesuatu yang nggak jelas. Lanjut lagi ya, bagusan nyumbang ke orang-orang yang membutuhkan gitu loh, nyumbang ke panti asuhan, nyumbang ke panti jompo atau apapun gitu loh. Karena gue memang punya impian pengen bangun panti asuhan juga suatu saat nanti ketika gue punya harta udah banyak. Karena bagi gue mereka deserve better ya, mereka layak mendapatkan sesuatu ya, daripada lu aneh-aneh ya
Kayak lu bayar sesuatu yang nggak harusnya dibayarin gitu loh. Kayak ya lu bayar grup aneh-aneh yang ngepom-pom kasih sinyal buy, rugi keluar habis duit. Lu sama aja nyumbang kayak gituan gitu loh kita ngomong, ya kan? Cobalah kalian mikir lah, lebih bijak pakai duit aja lah kita ngomong lah. Kalau grup berbayarnya itu ternyata bagus, ngajar kalian kayak kasih kalian ilmu, ya terus kasih kalian pandangan cara pandang gimana seperti ini, nah itu bagus, itu worth it, itu anggap investasi gitunya, gitu. Oke, lanjut dulu ya. Intinya jangan tergiur sama cuan cepat aja ya, jangan malas baca buku. Jangan malas baca buku ya. Warren Buffett aja baca 500 halaman per hari di awal karirnya. Rekomendasi buku pemula buat kalian ini semua: The Intelligent Investor by Benjamin Graham, One Up on Wall Street yaitu Peter Lynch, Common Stock and Uncommon Profit itu Philip Fisher, dan Warren Buffett Way ya Robert Hodgson ya. Ini semua buku-buku yang gua sangat rekomendasikan buat teman-teman semua yang pemula bahkan ya untuk baca buku-buku ini. Gua ada sampelnya satu, nanti gua taruh di kolom deskripsi. Nanti teman-teman bisa check out dari sana aja. Jadi teman-teman gak usah cari-cari lagi karena gua tahu waktu kalian berharga, kalian mau cepet ya. Itu nggak apa-apa. Tapi jangan mau cepet cuan. Ingat, ini mindset. Gua udah expect kalian yang nonton sampai di sesi ini, tahap ini, kalian tuh mindsetnya udah pakem banget lah. Udah bener, gue setuju Bang Andre gitu. Oke, jadi kalian tuh udah pakem banget otaknya lah ya, udah berubah hidupnya lah satu langkah lagi ya. Ini buku seperti ini, The Intelligent Investor guys, seperti ini bukunya ya. Ini tebel seperti ini. Oke, ini gue udah 5 tahun ini. Gue dulu karena gue niat banget, gue ngotot banget karena gue nggak ada yang ngajarin. Gue nggak bisa nanya siapa-siapa karena depan belakang pojok sudut semua trader, semua pemain semua. Gue juga stres banget dulu, kampret itu dulu kan. Jadi ya udah, oke, gua itu belajar sendiri ya, dan gue juga dijebak sama grup. Ada juga nih, ini gue sharing buat kalian ya. Gue tuh dijebak sama grup yang berbalut value investing sebenarnya sih ya. Di sosmednya di sosmed dia sponsor dan sebagainya, AdSense di ads ya. Itu dibilang apa? Belajar value investing seperti cara Pak Lo Keng Hong. Gue masih ingat itu. Dan gue dulu kan tahu Pak Lo Keng Hong gitu kan. Gue baru tahu beliau tuh gimana caranya. Gue tuh mau tahu cara-cara beliau gimana. Gue kirain ini orang ada hubungan sama Pak Lo Keng Hong gitu kan. Dia sampai pakai foto Pak Lo Keng Hong itu dulu itu kan. Ya udah gue join, gue bayar itu. Lumayan juga tuh dulu gue bayar berapa ya? Hampir mau 1 juta kan dulu kan. Lu bayarnya segitulah. Pokoknya lifetime dia bilang kan. Oke. Pas gue masuk, gue tanya sesuatu nggak tahu apa-apa. Itu yang pertama, bacot anjir. Yang kedua itu adalah masa sinyal buy buat orang sih? Gila. Lu bilang lu value investing, tapi lu malah fokus ke harga. Ya gila aja, tahun 2020 berapa ya? Wika pernah ke 1900. Lu suruh orang masuk di 1900. Pas Wika ke 800 disuruh cut loss. Kan tai. Apa-apaan itu? Gua juga bodoh dulu karena gua nggak tahu kan. Pemula gua soalnya, maklum, pemula suka dibodoh-bodohi. Kalau kita nggak belajar dari sana, kita bakal bodoh seumur hidup. Kalau gua tipe orang yang gak mau tahu, fokus harga, trading dan sebagainya, gua berani jamin lu nggak bakal tahan lama di bursa. Nggak bakal tahan lama. Yang benar-benar ngenolong gua tuh lah buku. Gua nggak ada yang siapa-siapa ngajarin gua. Cut loss pertama gua itu adalah 19 juta di Lipo Karawaci, LPKR, kode sahamnya dulu. Itu zaman-zaman pas gua ngejar kereta. Nggak boleh ngejar kereta itu, nggak guna. Ujung-ujungnya jebol lagi. Valuasi, ingat valuasi. Dan gue berjanji sama diri gue, itu cut loss pertama gue dan terakhir. Dan habis itu gue turn around. Profit di Doit, multi-bagger di Doit tahun 2021 sampai 2022. Profit di INCF, profit di INJT barusan. Dan tahun ini gue udah di Toba, belum gue take profit. Karena gue tahu Toba bakal kemana. Jadi kuncinya apa sih? Kuncinya adalah ini, materi yang gue kasih kalian ini. Gue cuma jalanin pakai ini doang. Jadi kalau kalian bisa terapin ini, gue yakin kalian bisa juga. Oke? Ya, makanya gue bilang kalian bakal merubah hidup kalian sih habis konten gue ini. Ya, masuk dulu. Ini buku-buku kan harus baca, ya. Latih dengan studi kasus. Pilih satu saham, misalnya Unilever, Telkom, IDF, BBRI, atau saham kecil kayak PFA. Analisa GCG gimana, bisnisnya kamu ngerti atau enggak, harganya terlalu mahal atau diskon. Oke? Harga terlalu mahal dan diskon ini dari mana taunya? Itu
dengan cara kalian cari tahu dulu valuasi berapa, hitung-hitung valuasinya. Oke, ini PR buat kalian. Ya, ini PR buat kalian. Kalian tulis di kolom komentar nanti. Gue mau baca satu-satu. Kalian ngerti atau enggak? Atau kalian mungkin nggak mau tahu dan nganggap ini bullshit. Good luck with your fucking life. Oke, karena gue tahu bakal kemana arahnya. Oke, gue santai aja sih. Ya, karena ini semua demi kalian. Jadi semoga ini bisa ngebantuin kalian semua ya. Terus next, kesimpulan. Rumus Buffett untuk pemula. Ini dari Warren Buffett untuk pemula ya. Untuk kalian semua ya. Gua udah rangkumin apa yang gue baca dari buku ya, Warren Buffett semua buat kalian semua, dan ini gue persembahkan buat teman-teman yang sudah mencapai menit ini, yang sudah mau habis sih sebenarnya ya. Dan kalian congratulations banget. Sekali lagi gue bilang congratulations, kalian sudah nonton sampai sini. Dan selamat datang di hidup baru ya, cara investasi yang benar ya. Kesimpulan rumus Warren Buffett adalah pemula, GCG bagus, bisnis sederhana dan tahan badai, valuasi wajar atau diskon, sabar dan tahan godaan. Panik, jangan panik, santai aja. Makanya gue tadi bilang di awal. Di awal kenapa gue kasih lihat minus gue buat kalian. Santai aja kan. Gue malah asik beli terus. Kalau bisa minus terus ya. Jadi biar gue akumulasi lebih banyak lagi. Gitu sih guys. Ya, mindsetnya sih. Kalau udah hijau, lemes. Kenapa? Ya gue nggak bisa beli banyak lagi kan. Tapi udah cuan. Win-win solution. Gitu loh. Ya. Jadi bersyukur aja ya. Ingat bersyukur. Jangan lupa bersyukur. Ya nanti itu konten psikologis lah. Nanti kayak gue bakal bikin konten psikologis buat kalian. Buat jagain psikologis kalian. Ya. Tapi harusnya kalau dengan ini aja kalian udah ngerti. Harusnya kalian psikologis kalian udah mulai terbentuk juga sih nanti sih seiring berjalan waktu ya. Intinya jangan pernah tahan godaan, oke? Jangan kayak gue dulu ya, 14 saham anjir dulu tuh gue nggak tahan godaan soalnya ini bagus sikat. Jadi portfolio gue nggak maksimal jatuhnya ya, itu dulu banget awal gue. Oke, ini bonus buat kalian. Kalau mau rajin baca laporan tahunan, nggak cuma lihat harga doang, kamu udah satu langkah di depan 90% retail ya teman-teman ya. Gue tepuk tangan ini buat teman-teman yang udah menerapkan ini. Ya, gue nggak tahu kalian siapapun itu di luar sana, teman-teman di sana, gue bersyukur gue bisa share ini buat kalian semua ya. Ini juga salah satu konten yang udah banyak orang request ya, terutama pemula. Gue kadang kasihan juga liatnya teman-teman yang lain, ada yang mereka udah pensiun dini, tapi mereka tuh sebenarnya punya niat untuk mau investasi, tapi mereka nggak tahu cara gimana, nggak ada tempat yang bisa mendukung mereka ya. Jadi gue itu sangat senang sekali bisa ngerilis konten ini ya. Oke, terus logika itu lebih baik daripada emosi, ilmu itu lebih baik daripada rumor. Selalu banyak orang bilang, ya bang rumornya nih kayak gini. Wah, oh ya gitu ya. Gue cuma gitu doang. Karena gue punya ini. Gue ada. Rumor-rumor gimana pun, gue bisa kontrol. Delisting. Mau delisting. Kenapa delisting ya? Rumor. Ada istilah namanya apa? Sell on news kan? Itu maksudnya apa sih? Buy on rumor, sell on news. Rumornya dulu nih. Lu udah ngerti bisnisnya, lu ngerti GCG-nya, lu ngerti valuasinya, ini murah nih. Rumornya mau kayak gini nih. Sikat. Simple. Gampang, saham itu gampang guys. Kecil tuh ya. Oke, lanjut lagi. Ini buat kalian. Investasi itu seperti menanam pohon. Hasilnya bukan besok pagi, tapi tahun depan. Atau mungkin tahun depannya lagi. Mungkin tahun depannya lagi. Mungkin tahun depannya lagi. Jadi, semoga video ini bisa membantu kalian, sudah menuntun kalian ke jalan yang benar dan seharusnya. Semoga teman-teman di sini ya bisa berkembang juga pastinya. Dan kalau kalian mau, jangan pernah hesitate untuk share kalian punya progres juga di kolom komentar nanti. Bang, semenjak saya udah nonton video ini, hasil saya seperti ini. Saya investasi di saham ini. Saya udah ngerti cara analisa dan sebagainya. Nggak apa-apa, curhat aja. Karena ini komunitas memang buat kalian, bukan buat gue doang gitu loh ya. Oke? Jadi semoga membantu dan gue yakin sih kalian bakal berubah hidup kalian sih. Oke. Ntar next lah ya, psikologis lah ya.